mengetahui kalau dirinya terancam si Galan ini karena tingkahnya itu, dia akhirnya jadi gimana ya, jadi kayak was-was sendiri guys, sampai dia pernah memutuskan untuk pindah kantornya nggak tanggung-tanggung, pindah kantornya ke luar negeri. Jadi dia pindah kantor ke luar negeri, cuma tetap menjabat sebagai presiden Kolombia waktu itu. Nah, rencana ini dijalankanlah sama si Galan ini nih. Pas ketika hari H mau ke luar negeri untuk pindah kantor, lagi di perjalanan nih guys menuju ke bandara, inilah tragedi yang benar-benar menggemparkan masyarakat Kolombia, termasuk dunia juga guys waktu itu guys. Heboh dibikinnya. Datanglah nih sepeda motor dari belakang ya kan, dua orang ngikutin buntutin mobil presiden ini nih guys, si Luis Galan. Begitu sejajar antara si mobil sama si motor, salah satu dari dua orang tersebut langsung nembakin senapan ke arah mobil tersebut dengan membabi buta, sehingga menewaskan si Luis Galan pada saat itu guys. Nekat emang si Escobar guys. Nah, akhirnya semenjak kematiannya si Luis Galan ini, naiklah wakilnya si Galan waktu itu sebagai menjabat presiden baru. Dan semenjak itu ditetapkanlah si Pablo Escobar ini sebagai buronan yang benar-benar statusnya wajib didapetin atau ditangkap, yang bekerja sama juga waktu itu pemerintah Kolombia sama pemerintah Amerika Serikat melalui agen khususnya DIA sama CIA gitu guys. Akhirnya umpat-umpat lah ini ya kan, si Escobar ini mulai umpat-umpat, mulai buron-buron melarikan diri. Kabarnya guys, konon katanya waktu itu saat pada masa-masa dia menjadi buron ini, di suatu ketika anaknya pernah terserang yang namanya hipotermia atau penurunan suhu badan yang sangat drastis hingga di bawah 0 atau minus gitu guys. Cuma yang lucunya ini guys, ini yang benar-benar gak masuk akal guys. Demi menyelamatkan anaknya ini, si Escobar ya kan, akhirnya dia rela untuk membakar duit yang dibawanya itu senilai 20 juta US dollar, atau kalau di kurs ke rupiah pada masa itu sekitar 32 miliar demi menyelamatkan anaknya. Memang di mana-mana guys ya, macan seganas-ganasnya macan tuh nggak akan makan anaknya sendiri guys. Tetap dia masih sayang keluarganya, cinta sama keluarganya. Dia nggak peduli sama uang waktu itu. Rela dia ngebakar duit 20 juta US dollar atau 32 miliar untuk nyelamatin anaknya ini guys dari hipotermia. Gitu guys. Akhirnya pada saat buron, capek lah di Indonesia Escobar ini ya, umpat sana umpat sini ya kan. Akhirnya dia ngajakin berunding lah sama pemerintah waktu itu, dikirim lah istilahnya, ngirim surat negosiasi lah sama presiden. Dia isinya tuh begini guys, dia rela menyerahkan diri atau istilahnya dia bakal menyerahkan diri dengan syarat dia di penjaranya sendiri, polisinya dari dia ya kan, tanpa ada pengamanan dari militer, jadi khusus orang-orang dia aja gitu. Dengan perjanjian dia stop yang namanya kegiatan untuk penyelundupan kokain ini sama pembunuhan itu guys, karena sepanjang karirnya itu guys, itu kurang lebih sampai 4 ribuan nyawa meninggal di tangan dia guys ya, sama anak-anak buahnya gitu. Itu kurang lebih 4 ribu guys gitu. Perundingan pertama, surat pertama ditolak sama presiden. Gilanya si Escobar ini, dia langsung culik beberapa anak menteri sama anak mantan presiden, yaitu anaknya si Luis Carlos Galan. Terus disiarin dan nih sebagai sandra nih, anak-anak menteri sama anak mantan presiden ini disiarin lah nih di TV nasional waktu itu, bahwasanya kalau misalnya istilahnya presiden tidak mau menyetujui negosiasi dia bakal membunuh ini semua. Akhirnya dibalas lah jawabannya sama presiden tetap nolak untuk menyetujui itu. Besokannya guys, mati semua sandranya guys. Barulah menyesal si presiden itu guys. Akhirnya memikirkan jangka panjangnya, dia nggak mau lagi istilahnya ada pertumpahan darah ya kan, pertumpahan darah lah bahasanya ini nih. Akhirnya diterimalah negosiasinya si Pablo Escobar ini dengan di penjaranya sendiri. Itu penjaranya terkenal banget. Kalian bisa searching atau cari Google La Catedral. Itu penjara depannya emang buruk. Cuma dalamnya itu ada jackpotnya, ada klub malamnya ya kan, ada kolam renangnya. Fasilitasnya kayak hotel bintang 5 mewah semua ya kan. Wanita-wanita malam juga tersedia di situ, karena memang kan si Escobar ini kan juga pecinta wanita juga guys. Cuma wanitanya dia sukanya sama wanita-wanita muda guys, 14 sampai 17 tahunan. Makanya waktu itu tuh sepanjang karirnya tuh ada sekitar 49 selir, 50 cuma satu berhasil lolos ya. 49 selir dibunuh sama si Escobar, dimutilasi, dipotong-potong dalam waktu 3 hari guys.
Ya karena ya macam lah itu, ada yang nggak bisa jaga rahasia, ada yang istilahnya ternyata informan dari orang tersebut atau dari saingannya, ya kan, macam lah itu gitu. Karena istilahnya saking lamanya dia yang buron itu guys, semenjak kejadiannya kematian si Luis Galan, banyak lah ini istilahnya anak-anak buahnya yang mulai mengkhianati dia, mulai korupsi. Jadi waktu dia di penjaranya sendiri itu guys, dia sempat membunuh 2 orang kepercayaannya juga. Istilahnya dia paranoid lah, istilahnya gimana ya, udah bawaannya udah nggak percaya lagi sama orang gitu guys, karena udah terlalu lama banyak yang istilahnya korupsi. Dia juga nyangkanya yang 2 ini juga korupsi, dibunuh lain yang 2 orang ini gitu, sampai terdengar beritanya ke pemerintah, ya kan, bahwasanya masih terjadi pembunuhan. Tanpa basa-basi waktu itu si pemerintah, si presiden ini langsung ngirimin pasukan, ya kan, barbar, langsung dikepung tuh rumahnya si Escobar guys. Penjaranya si Escobar ini, sorry, penjaranya langsung dikepung, bawa tank, ya kan, bawa helikopter segala macem, tim khusus segala macem. Cuma sayangnya seperti yang gue bilang tadi, ini mata-matanya di jalanan kota Medellin itu banyak, ya kan, jadi sia-sialah, ya kan, sampai sana pun sia-sialah. Ternyata memang begitu nyampe sana orangnya udah nggak ada. Jadi dia setiap bikin persembunyian itu guys, itu dia pasti selalu membuat yang namanya jalan rahasia bawah tanah untuk dia kabur atau melarikan diri gitu. Jadi melarikan diri lah ini, karena memang kan waktu itu posisinya ini penjaranya ini kan di dataran tinggi, kaburlah dia ke tengah hutan guys. Di sana ada persembunyiannya lagi. Nah, sempat aman lah dia di sana beberapa bulan, beberapa tahun, ya kan, beberapa bulan lah istilahnya aman dia di sana. Dapat lagi lah nih sinyal HP-nya ini nih, kelacak lagi lah, ya kan guys, dapat lah, dikepung lagi ke sana secara barbar lagi. Tetap begitu nyampe sana udah nggak ada lagi guys orangnya guys. Terakhir dia kabur ke sebuah perkampungan kelas menengah ke bawah di kota Medellin, nama perkampungannya La Ovio kalau nggak salah, La Ovio. Ini udah nggak ada jalan bawah tanah lagi guys, karena ini perkampungan kelas menengah ke bawah gitu kan, biasa-biasa aja gitu. Tujuannya si Pablo sih untuk terlalu tidak mencolok gitu guys. Cuma sialnya tetap ya, itulah kecanggihan teknologi itu, itulah guys. Karena bagaimanapun istilahnya hebatnya si Pablo ini, tetap dia menggunakan ya waktu itu telepon, ya kan, mungkin handphone waktu itu udah ada mungkin pada masa itu, atau istilahnya kayak telegram. Nah ini bisa disadap nih guys sama agen khusus rahasia pemerintah, sama DEA sama CIA yang kerja sama. Nah kalau ini penyergapannya ini yang ketiganya udah nggak pakai banyak omong lagi lah guys, udah nggak kayak waktu itu, nggak perlu banyak lagi bawa tank segala macam, udah enggak ya, cuma istilahnya penembak gitu aja lah. Dapatlah rumahnya ini, ya kan, langsung dibredel sama tentara-tentara sama polisi-polisi ini guys. Dengar kayak gitu si Pablo Escobar kaget, ya kan, akhirnya berusaha untuk mencoba lari guys, melarikan diri dari atap loteng, atau istilahnya dia kabur melalui atap bentengnya itu guys, sama tangan kanannya guys. Ya memang dasar mungkin udah naas, ya kan, udah memang waktunya cuma sampai situ aja. Di tahun 93 ini kena lah ini, kakinya ketembak, perutnya juga ketembak, dan yang paling parah tuh di sini di telinganya yang menyebabkan dia tewas. Saking senangnya guys, nih polisi-polisi ini begitu ambruk nih mayatnya si Escobar ini, mereka nggak langsung diangkat, mereka selfie pula di situ guys. Iya, selfie pula mereka, saking senangnya nih, udah ketangkap, udah mati lah ini si raja narkoba yang bikin susah ini guys. Selfie mereka di situ. Semenjak kejadian itu, akhirnya anak istrinya pun pindah lah dari Kolombia. Istrinya ini minta suaka ke beberapa negara, cuma ditolak. Akhirnya terakhir kabarnya dia diterima di Buenos Aires di Argentina. Karena memang dia kalau bertahan di situ takut istilahnya dari pesaing-pesaingnya atau orang-orang yang pernah dibunuhnya dendam, ya kan, keluarga-keluarganya kan dibunuh pula nanti mereka, ya kan, akhirnya mereka pindah dari situ guys. Gitu. Tamat lah nih kerajaannya si Pablo Escobar ini guys dengan cara yang mengenaskan. Cuma kabarnya kematiannya si Escobar ini ada yang bilang bunuh diri. Itu tembakan yang mengenai kupingnya itu bukan tembakan dari polisi yang ngepung si Escobar tadi. Ternyata katanya sih ada kabarnya itu si Escobar yang sendiri yang nembakin ke telinganya itu, karena mungkin ya kan merasa dia udah nggak ada lagi kesempatan nyawa sini kan, tembaknya udah bam, mati, selesai gitu kan, yang penting anak istri selamat gitu kan. Nah begitulah guys. Oke, terima kasih guys ya yang udah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengar cerita tentang The King of Cocaine, Pablo Emilio Escobar Gaviria, ya kan.
semoga ya istilahnya jadi menambah pengetahuan kalian lah guys, buat kalian gitu. Jangan lupa istilahnya kalian bagikan juga guys video ini guys, supaya teman-teman kalian pecinta cerita-cerita criminal case itu bisa tahu juga guys fakta-fakta tentang Pablo Escobar atau Don Pablo. Like dan subscribe juga halaman channel dari Kasat Mata TV. Tekan loncengnya supaya kalian tahu video-video terbaru mengenai cerita-cerita criminal case, kisah-kisah misteri, pembunuhan-pembunuhan paling sadis. Ya itu nanti kita bahas di video-video selanjutnya guys. Yang penting tekan aja lah dulu itu loncengnya itu supaya kalian tahu info-info terbarunya guys. Komen juga guys bagi yang istilahnya ada mungkin yang lebih tahu tentang kisahnya si Pablo ini, bisa komen juga guys di kolom komentar. Jadi saya rasa sampai di sini dulu. Tetap istilahnya tunggu video-video terbaru dari kita. Gue Indra dari Kasat Mata TV mau pamit undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.